Wa yu'maru dzu sabba dzakarun aw untha mumayyazun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Anak kecil baik laki-laki atau perempuan yang sudah tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Anak yang sudah bisa makan, minum dan istinja sendiri, itu dinamakan tamyiz. Yajibu ala kullin min abawahi wa in ala thumma alwasi wa ala malikir roki ayya'mura biha. Anak yang sudah tamyiz tadi itu diwajibkan bagi kedua orang tua dan kakek neneknya ke atas. Orang yang diwasiati, kalau memang di pesantren, berarti pengurus pesantrennya. Wala malikin rokikin. Dan juga diwajibkan untuk majikannya. Ayya'muru biha as-salatu walau qadha'an. Orang tua, orang yang diwasiati, pengurus pesantren, majikan, memerintah, wajib memerintah anak kecil yang sudah tamyiz tadi itu untuk mengerjakan sholat, walaupun sholat qadha. Dan termasuk apa saja yang menyebabkan sholat itu sah. Jadi hanya ini adalah harus mengerjakan, memerintahkan untuk hal-hal yang menjadi syaratnya untuk mengerjakan, syarat sahnya untuk mengerjakan sholat. Di antaranya adalah wudhu. Bukan cuma sholat aja. Wudhu, menutup aurat, bagaimana menghadap kiblat. Apa saja yang menyebabkan sholat itu bisa menjadi sah. Kapan anak ini diperintahkan untuk mengerjakan sholat tadi itu? Lisab'in ba'da sab'in minasinina ay ingda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Anak ini diperintah setelah berusia 7 tahun. Yakni, kata kitab Fathul Mu'in ini, sudah sempurna 7 tahun, berarti menginjak 8 tahun. Bagaimana cara memerintahnya? Wa yambahi ma'asiyatul amri at-tahdid. Dengan menakut-nakuti. Ayo wudhu, nak sholat. Kalau enggak sholat, kamu nanti enggak akan sukses. Kamu kalau enggak sholat, enggak disayang Allah. Kalau nanti kamu enggak sholat, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Menakut-nakuti. Kalau kamu nanti enggak sholat, kamu nanti masuk neraka. Nah, ditakut-takuti. Wa yadribu dharban ghairu mubarrahin wujuban mimman dzukira 'alaiha ay ala tarkiha walau qadha'an aw tarku syartin min syurutiha. Anak tersebut, anak yang sudah tamyiz, yang sudah anak tadi itu dipukul yang tidak menyakitkan, dan memukulnya ini adalah wajib. Ketika anak ini meninggalkan sholat, walaupun sholatnya qadha. Atau meninggalkan salah satu syaratnya sholat. Jadi semuanya anak ini sholat, tapi nggak wudu. Setelah usia 10 tahun, maka anak ini dipukul. Setelah usia 10 tahun, maksudnya sudah menginjak 11 tahun. Perhitungan ini adalah perhitungan bulan Hijriyah.
Memukulnya adalah khairu mubarrahin, tidak menyakitkan. Jadi seakan-akan memukul ini adalah pelajaran supaya anak ini bisa jerak. Li hadis sahihin, karena ada hadis sahih. Muru as-sabiya bi sholati idza balagha sab'a sinina. Rasulullah menegaskan, perintahlah anak kecil untuk mengerjakan sholat setelah usia 7 tahun. Berarti menginjak 8 tahun. Wa idza balau asyra sinina fadribu 'alaiha. Pukullah anak tersebut jika meninggalkan sholat bila sudah berusia 10 tahun. Berarti sudah menginjak usia 11 tahun. Nah, aturan yang seperti ini bukan hanya untuk sholat aja, tetapi berlaku untuk puasa. Jadi anak ini diperintahkan mengerjakan puasa dan sholat setelah usia 7 tahun, menginjak 8 tahun. Anak ini dipukul jika tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa. Dipukulnya adalah setelah usia 10 tahun menginjak 11 tahun. Apa sih filosofi dari perintah yang seperti ini? Perintah mengerjakan sholat dan menyuruh untuk memukul anak tersebut. Apa? At-tamrinu 'alal ibadah liyata'awwadha fala yadrukuha. Ini adalah mendidik untuk anak-anak tadi. Agar anak ini sejak dini, anak ini sudah terlatih untuk mengerjakan ibadah. Terutama ibadah sholat dan puasa. Kalau anak ini sejak dini sudah menjadi kebiasaan, makan lambat laun, ini anak ini akan menjadi mempunyai karakter untuk ibadah. Bagaimana anak yang sudah mempunyai karakter ibadah? Andaikan tidak ibadah, anak ini terasa tidak enak. Kalau sudah menjadi karakternya seseorang sholat, tidak mau meninggalkan sholat dalam keadaan pun selama hayat masih dikandung badan. Kalau sudah menjadi karakter, kalau kita awada, kadang-kadang anak ini masih meninggalkan sholat. Karena apa? Belum menjadi karakter.